Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Hari ini Tuesday, 20 of October 2020, kita belajar lagi mata pelajaran Math atau matematika. Kita belajar tentang bangun ruang kali ini. Wah, bangun ruang berarti cantik sekali nih ya. Bangun ruang apa saja ini ya? Tapi sebelumnya Bu Guru mau bertanya nih, apa ya bangun ruang? Kira-kira ada anak-anak yang tahu? Ya, bangun ruang adalah suatu bentuk yang di dalamnya tidak ada ruangan. Jadi kita bisa meletakkan sesuatu di situ karena memiliki ruang. Oke. Nah, anak-anak kita juga akan belajar bangun ruang dan contoh bendanya. Wah, seru sekali ya. Ada banyak macam lagi bangun ruang ini. Lihat, ada banyak ya. Apa saja itu ya? Ibu guru akan memberitahukan satu persatu. Nah, kita lihat dulu sama-sama yang ini ya. Ada kubus, balok, bola, tabung atau silinder, kerucut, kon, ada prisma, ada limas. Ibu guru akan bahas satu persatu. Sekarang yang pertama adalah kubus. Ini adalah bentuk kubus, nak. Coba lihat baik-baik. Kubus semua sisinya sama. Semua sisinya berbentuk seperti kotak atau segi empat atau persegi yang kita sudah pelajari. Coba lihat bagian-bagiannya. Ada sisi depan, sisi atas, sisi belakang. Ada juga rusuk dan titik sudutnya. Nah, ini semua bentuknya sama. Contoh bendanya seperti ini. Ada dadu, bak mandi, kardus yang berbentuk kotak, puzzle. Ada contoh yang lain lagi, es batu ya, es batu yang berbentuk kotak, meja rotan, jam digital, ada bangku, kado, ada juga kotak tisu yang berbentuknya seperti kubus. Ada lagi contohnya seperti ini, kado ya. Ini juga adalah contoh-contoh dari benda-benda berbentuk kubus. Bentuknya kubus, sisi-sisinya berupa kotak. Ada banyak sekali ya contoh bendanya. Sekali lagi Bu Guru ingatkan, ada dadu, kado, ada rubik, ada kotak tisu, ada juga kardus yang berbentuk kotak. Hari ini kita sudah belajar pertama tadi, kubus. Lalu yang kedua, ini bangun ruang apa ya? Ini adalah bangun ruang balok. Balok memiliki sisi yang sama dan juga ada di kanan kiri yang berbentuk sama juga. Nah, sisi-sisinya balok itu ada yang berbentuk persegi panjang, ada juga yang berbentuk kotak. Nah, ini dia balok. Ada titik sudut, ada rusuk, ada juga yang disebut dengan sisi. Contoh bendanya ada lemari, kotak snack, kotak kapur, TV yang berbentuk kotak ya. Lalu ada kardus minuman, wafer, potongan kayu, kado yang panjang, tempat akuarium ya. Ada banyak macam ya, penghapus, ada juga penghapus papan tulis, ada juga box ya. Kemudian ada lagi contohnya batu bata, korek api, tempat tisu yang berbentuk persegi panjang, ada koper, meja yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk berikut bangun ruang lainnya adalah kerucut atau cone ya. Kerucut ini mirip suatu benda loh ya. Benda apa ya? Kerucut ini hanya memiliki satu titik di atasnya. Kerucut adalah contoh bangun ruang yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Ya, rusuknya itu garis-garisnya disebut dengan rusuk. Contoh bendanya seperti apa ya? Pernahkah kalian lihat benda ini? Ya, ini topi ulang tahun ya. Topi ulang tahun contoh bendanya. Apalagi ya? Contoh benda yang berbentuk kerucut. Ada es krim, ada palang di jalan raya, ada topi petani atau disebut dengan caping ya. Lalu kemudian ada lagi nasi tumpeng yang berbentuk segitiga, berbentuk kerucut ya. Ada juga lagi
Benda apa lagi yang berbentuk seperti kerucut ya? Ada juga es krim, topi petani. Nah, anak-anak ada banyak sekali benda yang berbentuk kerucut. Lalu kita akan belajar bangun ruang yang lainnya, yaitu ini dia. Wah, bangun ruang apa ya ini? Ini adalah tabung atau dalam bahasa Inggrisnya silinder. Silinder ini mempunyai keistimewaan, yaitu sisi alas dan sisi atasnya sama-sama berbentuk lingkaran. Nah, tabung ini memiliki sisinya ada 3 ya, yang di atas, di bawah sebagai alas, dan yang terakhir selimutnya. Tabung tidak memiliki titik sudut ya. Nah, contoh bendanya ada tong sampah, pipa, kue astor, ada juga drum. Ada contoh lainnya lagi yaitu kaleng, gelas, ember, baterai ya, ada kaleng cat juga. Kemudian ada lagi contoh bendanya, misalnya trompet yang berbentuk si tabung ya, kotak sampah. Oke, ada banyak sekali ya bentuk tabung. Nah, kali ini kita akan belajar berikutnya, yaitu bangun ruang bola. Ternyata bola dan lingkaran berbeda ya. Kalau bola di dalamnya memiliki isi yang bisa atau memiliki ruang yang bisa diisi ya. Bola memiliki ruang. Kita lihat ini. Jika dibelah 2 saja, setengah bola itu masih memiliki ruangnya ya. Bola tidak memiliki titik sudut. Contoh bendanya seperti ini. Lereng, bakso, buah melon, semangka. Itu yang berbentuk bola, bukan lingkaran ya. Nah, ini ada bola basket, bola kaki, bola badminton. Bukan badmintonnya, golf ya. Ada lagi lampu yang berbentuk bulat. Ada matahari kelengkeng, melon, ada juga globe atau tiruan bumi. Nah, ada lagi bentuk-bentuknya yaitu mutiara, coklat yang berupa marbles ya. Kemudian sudah gitu ada jeruk. Banyak sekali ya benda-benda berbentuk bola. Kali ini guru juga akan memberikan suatu bentuk unik nih. Namanya limas. Limas memiliki satu titik sudut di atas. Tapi karena dia ini asnya berbentuk segi 5, sehingga disebut limas segi 5. Nah, lihat ini ya. Ingat, ciri-ciri dari limas adalah memiliki satu puncak atau sudut di atas ya. Contohnya lagi nih, ini adalah limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Yang ini adalah limas segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5 ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ini limas segi 3. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segitiga. Iya, betul ya. Lalu contoh-contoh bendanya seperti apa ya? Nah, ini dia. Ada tenda yang berbentuk 5 segi 4. Ada juga biasanya tenda tempat orang untuk berjualan atau pajangan. Nah, seperti ini ya. Ini juga berbentuk 5 segi 4. Lalu ada juga rubrik yang berbentuk seperti segitiga piramid. Seperti ini ya. Ini disebut dengan limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Selanjutnya, bangun ruang yang kita pelajari adalah prisma. Ciri-ciri prisma adalah bentuk atas dan bawahnya sama. Misal seperti ini. Ketika alasnya berbentuk segitiga dan atasnya juga berbentuk segitiga, maka ini disebut dengan prisma segitiga. Ya, titik sudutnya sesuai dengan jumlah alasnya. Jika ada titik sudutnya 3 di alas, maka di atas juga 3. Coba anak-anak lihat ini, manakah yang prisma dan mana yang bukan ya? Yang A merupakan prisma. Lalu yang B kenapa dikatakan tidak prisma ya? Karena alas dan atasnya tidak sama ya. Lalu kemudian yang ini karena alasnya berbentuk segi 5 dan atasnya juga segi 5, maka disebut prisma segi 5. Bagaimana dengan yang ini? Ini berbentuk segi 6 sehingga disebut
prisma segi 6. Ingat syaratnya adalah atas dan bawah sama bentuknya ya. Lah, contoh berikutnya adalah apa ya? Ini dia nih, ada tenda, coklat yang kotak coklat Toblerone, atap rumah yang berbentuk segi prisma segitiga. Ya, ada banyak macam ya. Potongan kue ulang tahun ini ya. Ini contoh-contoh benda berbentuk prisma. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bangun ruang. Apa saja ya? Ini yang pertama kubus, betul. Kemudian yang ini balok. Oke. Yang ini tabung. Oke. Selanjutnya bagaimana ini? Kerucut namanya ya. Lalu yang ini bola. Bagaimana dengan yang ini? Ini prisma segi 5, atas dan bawahnya sama. Lalu ini namanya 5 segi 5, hanya bawahnya aja yang segi 5. Ini namanya kerucut. Lalu yang ini bola ya. Prisma segi 5 juga tadi sudah ya. Ini prisma segi 5. Lalu yang ini disebut dengan prisma apa ya? Karena bentuk segitiga jadi prisma segi 3. Bagaimana dengan ini? Prisma segi 6. Nah, anak-anak, tugas hari ini coba kalian kirimkan voice note kepada ibu rumah menyebutkan macam-macam bangun ruang yang sudah kita pelajari. Oke, Bu Guru tunggu. God bless you. Thank you.